Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United. Glory, glory Man United. Aaron Wan-Bissaka targetkan menangi trofi EPL bersama Manchester United. Sebuah asa diungkapkan Aaron Wan-Bissaka. Bek 23 tahun itu berhasrat memenangkan trofi Premier League bersama Manchester United. Manchester United merupakan tim tersukses di Premier League. Setan Merah sudah mengkoleksi total 20 trofi EPL, terbanyak dibandingkan tim-tim Inggris lainnya. Namun 7 tahun terakhir, Setan Merah mengalami paceklik trofi EPL. Jangankan memenangkan trofi EPL, menjadi penantang gelar juara saja mereka tidak sanggup. Namun Wan-Bissaka optimis bahwa penantian timnya itu akan segera terbayar lunas. Memenangkan Premier League adalah target yang ingin kami capai, termasuk beberapa trofi lainnya. Memenangkan trofi-trofi juara itu akan berarti besar bagi tim ini karena kami memiliki sejarah yang selalu memenangkan trofi. Jadi kami ingin kembali ke situasi itu. Menurut Wan-Bissaka, kondisi internal Setan Merah saat ini sudah semakin solid. Jadi ia menilai tidak lama lagi United bisa menjadi juara kembali. Mood dari tim ini sangat bagus. Memang kami beberapa kali menelan kekalahan, namun itu tidak menyurutkan niat kami untuk memenangkan Premier League. Semangat tim ini sangat tinggi dan selama kami terus bersama, kami bisa kembali ke performa terbaik kami. Legenda Manchester United akui Bruno Fernandes mirip Paul Scholes. Legenda Manchester United Brian Robson angkat bicara terkait komparasi Bruno Fernandes dan Paul Scholes. Ia mengaku bahwa playmaker Manchester United itu memang mirip dengan Scholes. Ia digilai karena sangat produktif mencetak gol dan membuat assist. Banyak yang menilai bahwa Fernandes mirip dengan gelandang legendaris MU Paul Scholes. Menurut Robson, ada alasan mengapa ia menyebut bahwa Fernandes sangat mirip dengan Paul Scholes. Ia menyebut kedua pemain ini memiliki karakteristik permainan yang sama, sehingga ia langsung teringat pada Scholes saat melihat Fernandes bermain. Saya menonton 6 atau 7 pertandingan perdananya di United. Anda bisa melihat sejak awal bahwa ia punya etos kerja dan kualitas yang luar biasa saat membawa bola. Saya tidak bisa memberikan pujian yang lebih besar ketika saya mengatakan bahwa ia adalah pemain yang paling mirip dengan Paul Scholes. Manchester United menambah 2 pemain ke skuad Liga Inggris. Manchester United telah menambahkan Sergio Romero dan Phil Jones ke dalam skuad Premier League mereka untuk sisa musim ini. Kedua pemain tersebut tidak dimasukkan dalam skuad awal yang disebutkan di awal musim, dengan Romero hampir hengkang dari klub, sementara Jones telah pulih dari cedera. Romero tidak berada di skuad domestik atau Eropa pada awal musim, dan ia dikeluarkan dari skuad Liga Eropa awal pekan ini. Tetapi kepergiannya yang diharapkan pada jendela transfer Januari tidak terwujud, dan ia kembali ke dalam skuad selama sisa musim Liga Premier musim ini. Amad Diallo pamer aksi-aksi, fans MU pasti antusias. 3 assist dan 1 gol. Amad Diallo baru saja menjalani laga keduanya berseragam Manchester United. Sekali lagi, ia mampu memperlihatkan potensinya yang jago mengolah si kulit bundar. Pada laga lawan tim Blackburn Rovers U23 di hari Jumat kemarin, lagi-lagi Amad Diallo bikin penampilan yang impresif. Di laga yang berjalan sengit itu, MU beberapa kali harus dalam posisi ketinggalan.
Tidak cuma 3 assist, Amad Diallo bahkan mencatatkan nama di papan skor saat mencetak gol penutup kemenangan Manchester United U23 atas sesama tim muda dari Blackburn Rovers. Satu hal lagi yang boleh jadi akan bikin fans Manchester United kian antusias adalah momen lain dari laga ini. Saat itu, Amad Diallo mempertontonkan kerjasama operan nan apik dengan Hannibal Mejbri, gelandang muda Setan Merah. Zola Soretir dilabeli the next Jadon Sancho. Wonderkid Manchester United berusia 17 tahun Zola Soretir menjadi buah bibir setelah dikabarkan menekan kontrak profesional pertamanya bersama Setan Merah. Dia dikabarkan mengabaikan rayuan klub-klub raksasa Eropa demi tetap di Old Trafford. Apa keistimewaan Soretir sehingga Manchester United serius ingin memagari sang pemain? Seperti dilansir The Sun, dia dikenal sebagai pemain yang mahir dengan kedua kakinya. Bisa bermain melebar, juga luas ketika diplot sebagai gelandang tengah. Perkembangan pesatnya di jajaran pemain muda MU telah membuat beberapa pemain di Old Trafford melemparkan pujian tinggi. Mereka meyakini bintang muda kelahiran Nigeria itu bisa menjadi jawaban untuk masalah klub setelah gagal mendatangkan Jadon Sancho. Soretir diyakini bisa berperan sebagai pemain sayap yang handal seperti Jadon Sancho. Namun jelas ia masih harus menapaki jalan berliku untuk sampai di fase itu. Terungkap, awalnya Bruno Fernandes hanyalah plan B MU. Tidak ada yang bisa membantah pentingnya kontribusi Bruno Fernandes untuk Manchester United setahun terakhir. Namun, siapa sangka Bruno Fernandes awalnya bukan target utama MU. Mengutip Express, MU awalnya bergerak dalam perburuan striker Erling Haaland. Bahkan, MU ada di barisan terdepan. Haaland pun mengenal Ole Gunnar Solskjaer. Sayangnya, MU memilih mundur. Haaland justru memilih Borussia Dortmund, klub yang dia bela sampai sekarang. Kabarnya, MU mundur karena tidak mau dipermainkan Mino Raiola, agen Haaland yang menuntut klausul buyback. Gagal mendapatkan Haaland, MU terus mencari pemain, dan menurut The Atlantic, pencarian itu berujung pada nama Bruno Fernandes. Benar, posisi Haaland dan Bruno Fernandes berbeda. Tapi Solskjaer saat itu yakin Bruno bisa membantu para penyerang. Dan terbukti sekarang Bruno adalah penyuplai peluang untuk para penyerang MU. Akhirnya Solskjaer kabulkan permintaan Manchester United 2 tahun lalu. Ole Gunnar Solskjaer akhirnya bisa mengabulkan permintaan yang dilontarkan oleh Manchester United 2 tahun lalu. Setelah Manchester United tersingkir dari Liga Champions pada 2019 lalu, Ole Gunnar Solskjaer diminta untuk menemukan kembali DNA Setan Merah. DNA tersebut tertanam dalam diri para pemain Manchester United di era kepelatihan Sir Alex Ferguson. Saat itu, Setan Merah meraih kejayaan dan menjadi tim tak tertandingi. Setelah susah payah merombak skuad Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer tampaknya mulai berhasil menemukan DNA tersebut. Terbukti kini MU menjadi kandidat kuat yang akan menjadi juara Liga Inggris musim ini. Ole Gunnar Solskjaer tahu betul bagaimana cara Sir Alex Ferguson membentuk DNA Manchester United di masa lalu. Meski demikian, Solskjaer tidak mau memakai cara lama yang dinilai sudah tidak relevan. Ia menciptakan budaya dan inovasi tersendiri untuk membentuk pemain berkualitas.